Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Aziza, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, jurusan Tarbiyah, kelas reguler A1. Yang saya hormati kepada Bapak Dosen Rizal Fahlevi, LCMSI, selaku dosen mata kuliah Studi Naskah Pendidikan Islam, dan yang saya hormati pula kepada para pendengar sekalian. Pada video kali ini, saya akan menerjemahkan dan menjelaskan sedikit dari kitab kuning, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awliyadihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Saya Indra Nur Aziza dari kelompok 4 akan membacakan bab 1 yang bagian bab fasal halaman 22. Faslun fasal. Jami'u ma dzukira, semua hal yang telah disebutkan, min fadlil ilmi, yakni keutamaan ilmu, wa ahlihi, dan orang yang ahli ilmu, innama huwa, sesungguhnya hanyalah, fi haqqil ulama'i, hak ulama, al-amilina bi'ilmihim, yang mengamalkan ilmunya, al-abrari, al-muttaqina, berkepribadian baik, bertakwa, alladzina qasdu bihi, orang-orang yang bertujuan untuk wajhullahil karimu, memperoleh keridhaan Allah, wazulfa, dekat di hadapannya, ladaihi bijannatin naimi, dengan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. La man qasdu bihi, bukanlah orang yang ilmunya agrodon, untuk tujuan-tujuan dunyawiyati, duniawi, min jahin, yakni jabatan, au malin, atau harta benda, au mukatsarotin fil itba'i, atau berlomba-lomba memperbanyak pengikut, watalamidun, atau murid. Baik, maksudnya di sini yaitu semua hal yang telah disebutkan di bab pertama, yaitu ada keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Itu adalah hak ulama yang mengamalkan ilmunya, yang bagus-bagus seperti kepribadian yang baik, kemuliaannya, derajatnya, seperti itu. Nah, dan itu untuk bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah bertakwa seperti itu, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan bukanlah orang yang ilmunya untuk tujuan duniawi, yaitu untuk mencari jabatan, harta benda, atau berlomba-lomba hanya untuk memperbanyak pengikut dan murid. Itu akan sia-sia karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man talabal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, liyujari bihil ulama'a, untuk menjatuhkan para ulama, au yumari, atau berdebat, bihil fuqaha'i, dengan para ahli fikih, au yusorifa bihi, atau yang bertujuan untuk wujuhan nasi, untuk memalingkan pandangan manusia, adkhulahullahi, maka Allah akan memasukkan finnari, ke dalam api neraka. Rawayahu Tirmidzi, yaitu telah meriwayatkan Imam Tirmizi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maksudnya di sini yaitu barang siapa yang mencari ilmu untuk tujuan menjatuhkan ulama, untuk mendebat para ahli fikih
atau untuk bertujuan untuk memalingkan pandangan manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Kemudian lanjut, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamu ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtago, yang seharusnya dicari, bihi wajhullahi ta'ala, karena zat Allah. Jadi mimma yubtago bihi wajhullah, yang seharusnya dicari karena zat Allah atau ridho Allah, la yata'allamuhu, tetapi bila tidak mempelajarinya, ila liyusi babihi gorodon, kecuali untuk memperoleh tujuan-tujuan minad dunia, dari dunia, lam yajid, maka tidak akan mendapatkan arfal jannah, aroma surga. Jadi maksudnya di sini yaitu barang siapa juga yang mencari ilmu karena tujuannya itu berbeda, tidak mencari ridho Allah, maka tidak akan mencium aroma surga. Aromanya surga saja tidak dapat dicium, apalagi masuk ke surganya, maka itu tidak akan masuk surga. Lanjut, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, bigoirillahi, karena selain Allah, au aroda bihi goiro wajhillahi ta'ala, atau menghendaki selain zat Allah, fal yatabawwa'a, maka tempatilah maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, dari api neraka. Jadi maksudnya juga di sini yaitu diriwayatkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang mencari ilmu juga selain ridho Allah, selain dari zat Allah, maka akan ditempati tempat duduk yang terbuat dari api neraka. Kemudian selanjutnya, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alimi, akan didatangkan seorang ahli ilmu, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fayulqa, kemudian dilemparkan, finnari, ke dalam neraka, fatandaliko, sehingga ususnya, akbabuhu, terburai semua. Jadi semua isi perutnya termasuk ususnya itu kayak terburai keluar semua gitu. Fayaduru biha, kemudian ia berputar-putar di dalam neraka. Kama yaduru himaru, seperti perumpamaan laksana keledai yang berputar sambil membawa biroha, alat penggiling. Fayadhifu ahlun nari, kemudian penduduk neraka, fayakuluna, mereka bertanya, malaka, apa yang menyebabkan berkerumun? Fayaqulu, maka mereka menjawab, kuntu, seperti ini, amiron bil khairi, aku memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, wala atihi, dan aku sendiri tidak melakukannya, wa anha anisyari, dan aku melarang orang lain agar tidak berbuat buruk, wa atihi, sementara aku melakukannya. Jadi maksudnya di sini yaitu pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang alim, yaitu kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka sehingga ususnya tadi atau perutnya, isi perutnya terburai semua keluar. Kemudian ia berputar-putar di dalam neraka, diumpamakan seperti keledai yang membawa alat penggiling gitu ya. Kemudian penduduk ahli neraka ini bertanya, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Mereka menjawab,
Amirun bil khairi yang tadi, aku memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku melarang orang lain berbuat buruk, sementara aku melakukannya. Jadi orang alim ini itu memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat baik. Tetapi orang yang memerintahkannya ini tidak berbuat baik pula. Kemudian si orang alim ini juga memerintahkan agar orang lain ini tidak melakukan hal buruk. Tetapi orang yang menyuruhnya ini malah berbuat buruk gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia beritahu kepada orang lain gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diomongkannya. Jika ada orang seperti itu, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka sehingga isi perutnya terburai semua. Nauzubillah min dzalik. Baik, cukup sekian terjemahan dan penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Anissa Fitri. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup sekian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.